Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, selamat datang di semester 3 ya. Rasanya di pandemi COVID ini terasa lama banget kita tidak ketemu ya. Oke adik-adik sekalian, di mata kuliah antropologi ini sedianya Pak Abi dari Prodi Belitung juga bergabung, tapi sampai sekarang belum ada. Nanti kita lihat ya. Oke, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Kita semua dalam kondisi sehat di pandemi COVID ini ya. Baiklah, di mata kuliah antropologi ini kalian merupakan kelas besar ya. Kelas besar itu bergabung ya, bergabung Prodi Bangka dengan Prodi Belitung ya. Bergabung Prodi Bangka dan Prodi Belitung. Jadi ada beberapa mata kuliah memang yang kita gabung antara Prodi Bangka dan Prodi Belitung, termasuk mata kuliah antropologi ini. Nah, mata kuliah antropologi ini Ibu berdua dengan Pak Abi dari Belitung yang akan menyajikan 14 pertemuan ya, 14 pertemuan yang akan kita bertemu baik dalam Zoom meeting ini maupun nanti dengan cara yang lain, apakah melalui VLab atau video call yang lain ya. Baiklah adik-adik, karena waktu kita terbatas, kita hanya sampai jam 9, Ibu paparkan dulu ya RPS mata kuliah ini ya. Jadi kalian sekali lagi Ibu sampaikan bahwa kalian di perkuliahan online ini kalian bergabung ya, bergabung menjadi satu kelas besar ya. Ibu perlihatkan dulu. Bentar ya. Ini. Oke. RPS kita. Bentar ya, nggak kelihatan kayaknya. Kita minimize dulu. Bentar. Kelihatan enggak, Dek? Muncul enggak filenya? Oke. Muncul, Bu. Oke. Adik-adik sekalian, ini RPS kita. Ibu akan menjelaskan dulu sebelum kita masuk di pokok bahasan pertama ya. Jadi RPS kita, maaf ini Ibu belum ubah. Jadi mata kuliah kita namanya mata kuliah antropologi kesehatan ya. Kemudian antropologi ini 2 SKS itu teori. Jumlah tatap muka 14 pertemuan. Itu Ibu dan bersama Pak Asar Abilowo, dosen di Prodi Belitung. Nah, mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang teori mulai dari antropologi sosial, antropologi kesehatan, bagaimana lapisan-lapisan masyarakat, ciri-ciri kelompok masyarakat ya. Itu akan kita pelajari, kemudian sampai kepada pendekatan sosial budaya dalam pelayanan kesehatan, konsep sehat sakit, bagaimana perilaku kesehatan, bagaimana pandangan sehat sakit menurut dunia barat, implikasi antropologi dalam praktek keperawatan, dan di akhir mata kuliah ini juga akan dilakukan implikasi transkultural dalam praktek keperawatan ya. Jadi mata kuliah ini akan kita sajikan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan praktek atau role play melalui daring. Ya, semuanya perkuliahan kita selama 14 kali pertemuan kita dalam bentuk daring. Nah, adapun substansi bahan kajiannya, ini ada 9 bahan kajian yang akan kita sajikan selama 14 kali tatap muka. Mulai dari konsep antropologi sosial dan antropologi kesehatan akan kita sajikan di hari ini. Proses sosial dan interaksi sosial sampai kepada implikasi transkultural dalam praktek keperawatan. Kemudian ini
strateginya ini dalam bentuk penyajian materi, kemudian nanti akan ada penugasan ya, penugasan itu baik paper kelompok ataupun individu. Nanti setiap akhir perkuliahan kalian ditugaskan untuk membuat tugas mandiri, membuat resume. Jadi setiap subpokok bahasan di akhir subpokok bahasan kalian akan ditugaskan untuk membuat resume. Pembuatan resume Ibu sudah buka di VLab, jadi nanti tapi Ibu bukanya nanti di jam 9. Jadi kalian sudah bisa mulai start membuat resume di perkuliahan pertama ini mulai jam 9. Oke, ini 2 SKS semuanya teori ya. 2 SKS teori. Ini penugasannya membuat resume dan nanti makalah kelompok, nanti kita lihat untuk makalah kelompok apakah kita akan membaginya atau seperti apa nantinya ya. Kemudian penilaiannya ada penilaian tugas, UTS, dan UAS. Bagaimana dengan kehadiran? Kehadiran tidak masuk proses penilaian tetapi menjadi syarat. Menjadi syarat kalian memasuki UTS dan UAS. Jadi kehadiran ini tetap terkontrol walaupun kita kuliahnya dalam bentuk daring ya. Oke, ini peraturan kita, tata tertibnya. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan dalam jumlah ideal sesuai dengan kelas besar ini dan semuanya harus berpartisipasi aktif karena kalian sudah semester 3 ya, bukan semester awal lagi. Ibu mohon kalian bisa lebih aktif ya. Kemudian dosen dan mahasiswa tiba di kelas, baik di kelas daring, di VLab, di Zoom itu sesuai waktu, tepat waktu yang sudah disepakati. Kemudian ketika misalnya kalian tidak bisa hadir dalam tatap muka Zoom ini ataupun dalam video call yang lain, Ibu mohon ada pemberitahuan lebih awal ya. Kemudian selama perkuliahan berlangsung melalui Zoom meeting diharapkan tidak mematikan videonya. Jadi ketika misalnya kalian mau meminta izin ke toilet ataupun ada keperluan yang mendesak, silakan raise your hand atau angkat tangan di depan kamera ya, atau aktifkan voice kalian, aktifkan mic-nya dan izin ke Ibu. Oke. Kemudian saling menghargai, tidak membuat kegaduhan di dalam perkuliahan daring ini, tidak membuat kegaduhan artinya adalah audionya kalian buat dalam bentuk mute ya, di mute audionya kecuali ketika kalian ingin mengeluarkan pendapat, ingin bertanya dan segala macam ya. Kemudian tidak ada dalam bentuk plagiat, jadi nanti ketika kalian ditugaskan buat tugas ya baik mandiri maupun tugas kelompok itu Ibu harapkan jangan ada plagiat. Plagiat itu mencontoh atau mencontoh hasil karya orang lain ya, nggak boleh, itu pelanggaran berat. Kemudian jika sakit diharapkan ada surat keterangan sakit ya dari dokter. Oke, ini referensinya. Referensinya ini yang Ibu pakai ya. Terserah kalian mau menggunakan referensi apa ya. Mau menggunakan buku atau referensi dari cerita-cerita masyarakat sekitar karena ini kan antropologi. Jadi lebih banyak referensi yang kita dapatkan dari pengalaman kehidupan masing-masing. Oke, kemudian ini rencana pembelajaran kita di hari ini ya. Untuk perkuliahan pertama kita dalam bentuk Zoom. Kemudian di pertemuan kedua minggu depan kita di subpokok bahasan prinsip etik ini kita melalui VLab. Ini Ibu sudah bagi ya nama dosennya. Ini NH itu Ibu, sedangkan AA itu Pak Abi ya. Ini nanti akan Ibu share ke sipennya masing-masing ya. Sipen kelas Bangka dan kelas Belitung. Ini akan Ibu share ke kalian supaya juga bisa mengingatkan Ibu, Bu, minggu depan kita di materi ini gitu ya. Ini materinya sudah ada semua dan kita akan bertemu Zoom lagi di pertemuan keempat di tanggal 25 Agustus. Kemudian ini VLab lagi nih, kemudian di UTS. Nanti akan bertemu Zoom lagi bersama Pak Abi di tanggal 22 September. Ini Ibu sudah atur semua sampai di pertemuan terakhir. Ya. Oke, itu RPS kita. Ya. Jadi peraturannya seperti itu. Oke.
Itu RPS kita, adik-adik sekalian. Jadi selama 14 kali pertemuan, kita akan membahas sepokok bahasan tersebut ya. Jadi selama perkuliahan daring ini, diharapkan adik-adik semua tidak mematikan videonya. Ya, kalau misalnya mau meninggalkan room Zoom, silahkan raise your hand atau raise your hand, klik raise your hand di Zoom atau angkat tangan di depan kamera. Oke. Kemudian ketika kalian masuk di Zoom, diharapkan semuanya mute audionya ya. Dalam kondisi mute semua audionya, itu jangan membuat gaduh, karena kalau audio kalian aktif, maka semua suara-suara di sekitar kalian itu akan masuk. Kasihan teman-teman yang lain mendengarkan percakapan yang tidak masuk dalam proses kuliah kita ya. Oke, adik-adik sekalian, itu RPS kita dan kontrak kita juga isinya seperti itu. Isinya adalah subpokok bahasan 9 tadi, 9 subpokok bahasan tadi. Itu ya. Ini sudah bergabung semua 70, kurang 2 orang. Oke, itu subpokok bahasan kita. Kita masuk ke subpokok bahasan pertama. Adik-adik boleh menyiapkan alat tulis kalau misalnya ada yang mau ditulis. Kemudian selama Ibu menjelaskan materi ini, kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung di room chat ya. Boleh langsung di room chat, silahkan ajukan pertanyaannya di room chat ya. Jangan menunggu sampai Ibu terakhir selesai menjelaskan. Oke. Kita mulai di materi pertama. Bentar ya. Oke, bentar ini tidak. Bentar dulu. Bentar ya, adik-adik sekalian. Oke. Oke, mungkin untuk kelas Pangkal Pinang sudah tahu email Ibu dan nomor handphone Ibu. Kalian boleh mencatat nomor HP Ibu ya. Ini alamat email Ibu. Kemudian untuk kelas Belitung mungkin karena yang mahasiswa kelas Belitung kita baru bertemu ya. Silakan kalau ada permasalahan atau kalian mau konsultasi mata kuliah bisa di nomor handphone Ibu. Oke. Nah, kita mulai di antropologi kesehatan ini. Oke. Oke. Nah, antropologi. Antropologi itu dari dua kata ya, dari dua kata antropos dan logos ya. Dari dua kata antropos dan logos. Antropos itu manusia, sementara logos itu ilmu. Jadi kalau kita mau menjelaskan ini beberapa definisi ya, beberapa definisi yang Ibu ambil di beberapa buku. Ini menurut para ahli. Contoh satu menurut Aryono Siono ini mengatakan bahwa antropologi itu suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan aneka bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Itu. Kemudian oleh IGD juga berbeda, dia mengatakan bahwa antropologi itu ilmu mempelajari manusia dari sudut cara berpikir dan pola perilakunya. Ini menurut Koncaraningrat ya. Jadi kalau ini menurut Koncaraningrat ya, dia kalau budaya ya, dia mendefinisikan budaya. Jadi budaya itu berasal dari dua kata, budaya ya, budi dan akal. Jadi ketika misalnya kita kan bangsa Indonesia ini adalah makhluk yang berbudaya. Jadi kalau misalnya kita menyatakan diri kita adalah makhluk yang berbudaya, berarti adalah kita makhluk yang berbudi dan berakal. Jadi
tindak tanduk kita, apapun yang kita lakukan harus menggambarkan bahwa kita ini adalah makhluk berbudaya yang punya akal dan bertingkah laku sesuai dengan budi pekerti. Itu. Nah, ini beberapa unsur budaya universal yang ada di Indonesia. Ini upacara keagamaan yang ada di Bali, ya. Ini upacara keagamaan yang ada di Bali. Kemudian ini sistem keorganisasian masyarakat. Ini di Indonesia Timur sana, ya, di daerah Papua sana. Sebelum Puncak Jaya Papua Nugini terpisah dengan Indonesia, ini warga Papua Nugini ini, ya. Sekarang pun juga di Indonesia Timur sana masih sistem keorganisasian kemasyarakatannya masih seperti ini, ya. Kemudian ini sistem pengetahuan untuk contoh pengetahuan merawat anak, ya. Pengetahuan merawat anak ini ini di daerah Sungai Mahakam di sana, mereka punya kepercayaan bahwa ketika bayi baru lahir, mereka itu setelah dimandikan oleh dukun bayi, maka pertama kali mereka harus dimandikan di Sungai Mahakam itu. Dicemplungin seperti ini, gitu. Asal dia kena dengan air Sungai Mahakam. Mereka tujuannya adalah supaya rezeki anak tersebut seluas Sungai Mahakam tersebut. Itu kepercayaan mereka. Nah, bahasa, jangan ditanya kalau bahasa kita bangsa Indonesia, jangankan bangsa Indonesia, ya, kita di Bangka Belitung aja nih, ya. Dua aja, Bangka dan Belitung, kalau segi bahasa sangat berbeda, ya. Bahasanya orang Bangka beda, bahasanya orang Belitung beda, ya. Apalagi kalau kita berbicara seluruh Indonesia, ya. Seluruh Indonesia punya bahasa yang sangat beragam. Kesenian juga sama, ya. Kesenian kita sangat kaya, ya, sangat kaya dengan seni, itu juga masuk dalam budaya. Ini sistem mata pencaharian, ini pasar tradisional, kemudian sengkedang, ini tata pertanian sistem sengkedang, ya. Sengkedang itu pertanian yang berbentuk tangga-tangga. Kemudian ini tenun kain songket, ya. Itu juga sistem mata pencaharian. Kemudian pengolahan makanan dulu sebelum zaman teknologi canggih, itu pengolahan makanannya ya dengan cara berburu, kemudian membuat api dari batu, itu, ya. Nah, itu tadi budaya, itu tadi antropologi. Sekarang kita masuk kesehatan. Ini kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan yang mengacu pada batasan WHO. Ini kesehatan adalah kondisi sehat sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan. Kalau menurut WHO ada ditambahkan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan, itu, ya. Jadi intinya Undang-Undang Kesehatan menurut pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan ini mengacu pada batasan yang diambil oleh WHO. Oke, kemudian jadi kita bisa gabungkan. Jadi tadi sudah antropologi, kemudian ini kesehatan. Jadi kita gabungkan. Jadi antropologi kesehatan adalah cabang ilmu mengenai manusia, mempelajari aspek biologisnya sampai dengan kebudayaan manusia dari titik tolak pandangnya untuk memahami aspek kedokteran, aspek sosial, dan masalah-masalah kesehatan manusia, gitu, ya. Masalah-masalah kesehatan manusia. Itu untuk antropologi, pengertian antropologi kesehatan, ya. Oke. Nah, ini juga menurut Fabrega juga seperti itu, intinya adalah mempelajari bagaimana manusia tersebut memainkan peranannya dan berpengaruh terhadap individu, bagaimana ketika misalnya kelompok tersebut terhadap sakit dan penyakit. Itu. Ada juga menyatakan bahwa antropologi kesehatan adalah mempelajari masalah-masalah dengan pola penekanan, pola-pola tingkah laku. Ini menurut Kuncharaningrat, antropologi kesehatan itu mempelajari konsep sakit, sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku seseorang terhadap pantangannya, terhadap makanan-makanan tertentu. Nah, ini secara umum.
Secara umum antropologi kesehatan adalah aktivitas formal antropologi yang berhubungan dengan penyakit. Jadi aktivitas formal antropologi itu apa? Aktivitas formal antropologi itu adalah aktivitas manusia, bagaimana cara dia menangani sebuah sakit, penyakit, dan kesehatan. Itu aktivitas formal. Nah, ini lahirnya antropologi kesehatan itu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua ya, kalau kita lihat sejarahnya, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, ahli antropologi sosial, antropologi biologi, dan lintas-lintas budaya lainnya melakukan studi bagaimana sistem kesehatan tersebut masuk kepada faktor-faktor mulai dari biokologi, sosial budaya berpengaruh pada kesehatan dan timbulnya penyakit. Maka di sepanjang sejarah kehidupan manusia, antropologi lahirnya seperti ini. Oke, kemudian sebagian dari para ahli tersebut minat dan terletak pada masalah-masalah teoretis semata dan didorong perasaan ingin tahu. Jadi sebenarnya sebuah ilmu itu lahir dari perasaan ingin tahu, kemudian dilakukan berbagai eksperimen tentang perilaku manusia dan manifestasinya seluas-luasnya. Ini ya, ini kalian bisa baca nanti. Nah, ini antropologi, para ahli ini disebut sebagai antropologi kesehatan ya, mewakili yang diwakili adalah subdisiplin baru dari antropologi ya. Jadi antropologi kesehatan itu subdisiplin baru dari antropologi. Oke. Nah, ini yang paling catatan yang penting. Jadi 5 hal ya, antropologi itu ada 5 hal yang bisa kita 5 aspek yang dalam kesehatan masyarakat, fungsi dari apa yang bisa kita dapatkan dari antropologi kesehatan. Yang pertama, dengan antropologi kesehatan itu can help to know community perception. Artinya apa? Dengan antropologi kesehatan kita bisa tahu persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit. Itu yang pertama. Can help to know the community perception about health and sickness. Jadi ada 2 hal yang dititik beratkan di situ. Maka dengan hadirnya antropologi, maka kita bisa tahu persepsi masyarakat tentang sakit dan penyakit. Yang kedua itu suggest how to get closer to the community. Maksudnya adalah kita bisa memberikan sugesti, kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang karena ada beberapa kebudayaan yang sangat terkunci oleh masyarakat, yang sangat dia kebudayaan tersebut sudah berkembang, sudah meluas, tapi ternyata kebudayaan tersebut sangat merusak sistem kesehatan. Maka dengan antropologi kesehatan ini kita bisa mensugest, kita bisa memberikan pandangan-pandangan ya, bagaimana masyarakat ini bisa keluar dari budaya-budaya yang sangat merusak sistem kesehatan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan antropologi kesehatan help the provider to understand their attitude. Jadi dengan antropologi kesehatan membantu para provider, membantu pemerintah kita untuk memahami pahaman dan perilaku dari masyarakat ya, and behavior affect the community. Jadi dengan adanya antropologi maka membantu pemerintah untuk memahami bagaimana pola perilaku masyarakat tersebut. Oke. Kemudian 4 help the community increase their knowledge about health program. Jadi dengan adanya antropologi kesehatan membantu masyarakat ya, membantu masyarakat untuk mengcombine pengetahuan mereka, mengcombine perilaku mereka, mengcombine budaya-budaya yang sudah ada, kemudian dihubungkan dengan program-program kesehatan yang akan masuk di wilayah mereka. Gitu. Kemudian 5, dengan antropologi kesehatan bring information for health provider. Jadi memberikan informasi
ke tenaga-tenaga kesehatan tentang penyakit dan how to treat it, bagaimana cara untuk menanganinya. Karena mohon maaf kemarin kita di PKKD tidak sempat praktek ya. Kalau kalian praktek di PKKD kemarin atau bisa lihat di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita bisa lihat satu orang dengan orang lain pandangannya mereka terhadap sebuah penyakit itu berbeda-beda. Jadi dengan antropologi kesehatan maka memberikan informasi kepada tenaga-tenaga kesehatan bahwa masyarakat itu berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda, pandangannya. Seperti itu ya. Itu 5 hal ya. Kemudian akar antropologi kesehatan ini ada 4 ya. Akar dari antropologi kesehatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama antropologi fisik, yang kedua etnomedicine, yang ketiga studi tentang kebudayaan dan kepribadian, yang keempat kesehatan masyarakat secara internasional. Kenapa akar antropologi ini? Yang pertama antropologi fisik. Secara fisik kita harus pahami masyarakat kita. Kemudian yang kedua etnomedicine, bagaimana cara masyarakat kita memahami tentang pengobatan. Yang ketiga, studi tentang kebudayaan, bagaimana kepribadian masyarakat, bagaimana pola perilaku masyarakat. Ini ya, ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini penjelasannya. Etnomedicine, ini ya. Kemudian etnomedicine itu lebih kepada kepercayaan pada praktek-praktek penanganan penyakit ya. Seperti di Bangka ini kan masih banyak kepercayaan terhadap orang pintar istilahnya ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu bagian dari etnomedicine. Kemudian ini penjelasannya kalian bisa baca sendiri. Ya, ini studi tentang kebudayaan pribadi. Kemudian kesehatan masyarakat internasional ini bisa kalian baca sendiri. Nah, oke ya. Jadi 4 hal itu. Oke. Jadi akar dari suatu ilmu antropologi itu ya 4 hal itu. Jadi kalau kita sudah memahami 4 hal itu, insya Allah kita akan bisa mendapatkan 5 tadi, ya 5 hal tadi. Gitu. Oke, ini materinya. Oke, adik-adik, itu yang sebagai dasar antropologi kesehatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada di room chat. Oke, sip. Jadi Pak Abi tidak bisa bergabung. Beliau lagi ada urusan mendadak. Oke. Oke, adik-adik sekalian, jadi seperti itu antropologi. Jadi antropologi itu bisa kita banyak hal yang bisa kita dapatkan, apalagi adik-adik sekalian. Nanti sayangnya ini kita dengan pandemi COVID ya. Kalau misalnya kalian tidak dengan pandemi COVID, mudah-mudahan nanti pada saat praktek kita COVID sudah berlalu, kalian bisa praktek, kalian bisa melihat betapa pentingnya memahami antropologi. Karena kenapa? Satu orang dengan orang lain itu memahami proses memahami proses yang namanya sakit dan penyakit satu orang dengan orang lain itu berbeda. Kalau kita menangani masyarakat ya, satu masyarakat itu paham terhadap sakit itu dan penyakit itu berbeda. Contoh, kita lihat di pandemi COVID ini. Ada orang dengan adanya pandemi COVID ini sudah gelisah, sudah was-was, sudah aduh gimana ini itu ya. Tapi ada orang yang ya nyantai aja. Hidup itu harus berjalan ya, walaupun ada pandemi COVID ya kita tidak boleh stuck di situ, tidak boleh berhenti di sini gitu ya. Jadi berbeda-beda. Ada orang dengan pandemi COVID ini sudah di kamar aja nggak ngapa-ngapain, tunggu durian runtuh misalnya ya. Nah itu tuh ya, jadi ada banyak macamnya. Gitu. Oke. Ibu sekarang buka pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini Mega Sari videonya memang nggak aktif ya Mega. Oke. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, raise your hand atau langsung aktifkan aja mic-nya.
Jadi seperti itu ya pandangan kita terhadap antropologi yang 5 hal tadi ya. Ibu kirimkan dulu filenya ya, supaya kalian bisa baca. Bentar. Oke. Jadi kalau misalnya nggak usah jauh-jauh, adik-adik lihat tetangga sebelah atau lihat teman-teman kalian, ada yang sangat apa ya pesimis dengan adanya pandemi COVID ini, tapi kalian bisa lihat teman-teman kalian yang tergabung di HMP, yang tergabung di BEM Poltekkes kemarin untuk menghadapi mahasiswa baru ya tetap aja eksis, tetap aja aktif gitu ya. Jadi kita tidak boleh dengan adanya pandemi ini ya, kita tidak boleh karena masalah ini adalah masalah seluruh dunia. Masalah seluruh dunia sudah merasakan hadirnya ini. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sembari Ibu tunggu yang mau bertanya, Ibu absen dulu ya. Pertemuan pertama tanggal 4 Agustus. Jam 7.30. Oke, silahkan ada yang mau bertanya. Boleh kalau misalnya malu-malu langsung mengungkapkan pertanyaannya di room chat aja. Silahkan. Oke, Ibu absen dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, silahkan diaktifkan mic-nya, langsung sebut hadir. Ya, Alena Putri. Alena Putri, mana tadi? Alena Putri ada? Assalamualaikum Bu. Kata Alena tadi, Mm-mm. kan video nggak ada suara. Mm-mm. Nah, jadi keluar lagi Bu. Pas masuk nggak bisa. Oh, dia nggak bisa masuk lagi. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini Ibu rekam Zoom ini, nanti linknya Ibu share di VLab ya. Kalian bisa lihat. Oke. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Atra, Atra, Atra ada kabarnya? Rio, Atra ada kabarnya nggak, Dek? Ada Bu masuk Zoom Bu. Ada, mana dia? Tadi dia masuk Zoom tapi nggak tahu keluar lagi kayaknya. Oh iya. Oh ini Alena udah bergabung. Oke. Sip. Auladila Hadir Bu. hadir. Daniel. Daniel itu belum lihat nih Daniel. Daniel ada kabar? Nggak tahu Bu. Dari tadi belum masuk Zoom. Oh iya. Di grup kalian sudah disampaikan? Sudah. Oke, ini nggak ada kabar ya. Daniel tanpa keterangan. Oke. Diana. Hadir Diana Bu. Agus. Oke, sip. Diki tadi ada. Hadir Bu. Oke. Dini Friska. Hadir Bu. Oke. Ega. Hadir Bu. Farah.
Farah Hadir, Witawardani. Bu. Oke. Fitria Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Geti Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Geti. Girda Fiona. Siap hadir, Bu. Oke. Heni Novianti. Hadir, Bu. Oke. Intan Permatasari. Hadir, Bu. Oke. Irvini Zalsa. Hadir, Bu. Oke. Jihan Marisa. Hadir, Bu. Oke. Lani Oktaviani. Hadir, Bu. Oke. Lianda. Tidak, Lianda. Hadir, Bu. Oke. Megasari. Siap hadir, Bu. Misbahul Munir. Siap, hadir Bu. Oke. Natasha Putri. Siap hadir, Bu. Oke. Nur Aziza. Siap hadir, Bu. Oke. Nur Hidayanti. Nur Hidayanti. Manakah dirimu? Siap hadir, Bu. Oke. Nurmiati. Hadir, Bu. Oke. Nurul Fuada. Hadir, Bu. Oke. Putri Zakia. Hadir, Bu. Oke. Ranti. Hadir, Bu. Oke. Sip. Rara Kunanti. Hadir, Bu. Oke. Rio. Siap hadir, Bu. Rizka Indria. Rizka. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Oke. Rory Reviza. Hadir, Bu. Oke. Siskawati. Hadir, Bu. Oke. Tina. Hadir, Bu. Oke. Yowana. Hadir, Bu. Oke. Yuli. Hadir, Bu. Oke. Yuniviadian. Hadir, Bu. Oke. Kita ke kelas Belitung sekarang. Amalia Afni. Hadir, Bu. Oke. Amalia. Ananda Helen Safitri. Hadir, Bu. Oke, Ananda. Sip. Ananda Az-Zahir. Hadir Bu. Oke, Az-Zahir. Daena Aning. Anggraini. Hadir, Bu. Oke, Dewi Lestari. Dewi Hadir, Lestari. Bu. Oke, hadir. Dinda Oktaviani. Hadir, Bu. Oke. Bu. Ega Pratiwi. Sorry. Ega Pariana. Hadir, Bu. Oke. Vika Aryadini. Hadir, Bu. Oke. Get Pratama. Yeri. Oke, hadir ya. Habib Akbar. Hadir Bu. Oke. Heliza. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Julia. Hadir, Bu. Oke. Hori. Hadir, Bu. Oke. Hori. Leni Lestari. Hadir, Bu. Oke. Lisa Purwati. Hadir, Bu. Oke. Marlina. Hadir, Bu. Oke. Mary. Hadir, Bu. Oke. Mikhail Novrianto. Ada Mikhail? Mikhail Novrianto Hanafi. Ada kabar? Si Pen Belitung, Mikhail ada kabar? Hadir Bu, hadir. Oh, ada. Hadir Bu. Ya, oke. Hadir. Oke. Mirnawati. Hadir Bu. Hadir, Bu. Oke. Nabila. Hadir, Bu. Oke. Neni. Hadir, Bu.
Oke. Nur Fajriah. Hadir, Bu. Oke, Nur Fajriah. Nurliana. Nurliana. Nurliana ada kabar? Si Pen Belitung, Nurliana ada kabar nggak, Dek? Nurliana. Si Pen Belitung mana? Ini ada Nurliana. Mana aktifkan Nurliana, aktifkan videonya, Dek. Mana tadi? Nurliana tadi. Oh, ini. Oke, Nurliana hadir ya. Petrus Mikael. Petrus Mikael. Mana Petrus? Si Pen Belitung, Petrus ada kabar nggak, Dek? Petrus, ini nggak ada dia. Putri Melenianti. Hadir, Bu. Oke, Putri. Sarah Suci. Hadir, Bu. Oke, Sarah. Selfie. Hadir, Bu. Oke. Sertli Alpina. Oke. Selvia Rosada. Selvia. Hadir. Oke. Ini tadi Petrus. Sisi. Hadir, Bu. Oke. Sisi Finanti. Hadir, Bu. Oke. Sri Megia. Hadir, Bu. Oke. Ultia. Hadir, Bu. Oke. Wulan Apriliani. Hadir, Bu. Oke. Yogi. Hadir, Bu. Oke. Yulianti. Hadir, Bu. Oke, Yulianti. Sip. Zulfa. Yulianti videonya tetap diaktifkan, Dek. Zulfa. Zulfa Zarapah. Mana? Si Pen Belitung ada 2 ini tidak ada kabar. Ada, Bu. Zulfa ada. Oh, ini ada, Zulfa Bu, ada. tadi Oke. barusan. Oh, ini ada Zulfa. Oke. Iya, Bu. Yang atas nama tadi, yang satu orang Petrus Mikael, ada kabar nggak? Petrus Mikael. Petrus. Oh, nggak ada Petrus. Oke. Ya, nanti dikabari ya Petrusnya ya. Oke, sip. Selesai. Oke, Ibu sudah absen kalian. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materinya ya. Tadi ada 5 hal ya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan dengan materi antropologi ini. Atau ada yang mau memberikan tanggapannya di masa pandemi ini, ada yang ada yang berbeda atau ada yang mau didiskusikan tentang perilaku masyarakat menangani pandemi ini? Silahkan. Kalau enggak ada, Ibu sebut namanya ya, diaktifkan mic-nya ya. Coba Habib Akbar. Habib Akbar, silahkan diaktifkan mic-nya. Habib, menurut Habib, di masa pandemi ini, di masyarakat sekitar rumah Habib, bagaimana pandangan masyarakat secara perilaku mereka menangani, menghadapi pandemi COVID ini?
diaktifkan mic-nya, Dek. Gimana Bu? Bu? Bagaimana pandangan masyarakat sekitar menghadapi pandemi COVID ini? Putus tadi Bu. Bagaimana pandangan masyarakat menghadapi pandemi COVID ini? Hmm. Eh, untuk masyarakat katanya udah seperti biasanya Bu. Ya, kehidupan seperti biasanya, ya. Awal-awal Ya, munculnya pandemi gimana? awal-awalnya ya masih banyak yang takut keluar. Tapi setelah lama-kelamaan udah kayak biasa aja gitu Bu. Oke, sip. Oke, terima kasih ya Habib ya. Ini ada Oh, pertanyaan masuk melalui room chat dari Dini Friska. Dini Friska bertanya mengenai aspek apa saja sih Bu yang harus kita pelajari atau dalami di dalam antropologi kesehatan sebagai seorang perawat. Ya, jadi sebagai seorang perawat atau nanti akan menjadi perawat profesional ya, amin. Kalian yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami adalah antropologi ini kan mempelajari tentang manusia ya, manusia dengan berbagai tingkah lakunya, manusia dengan berbagai aspeknya, manusia dengan berbagai pola pikir, attitude ya. Jadi yang harus kalian pahami adalah bahwa yang namanya perilaku, yang namanya budaya itu berbeda-beda ya, itu berbeda-beda. Perilaku, budaya, adat kebiasaan itu berbeda-beda, pola pikir itu juga berbeda-beda. Nah, kalian sebagai seorang perawat harus menerima perbedaan itu. Ya, harus menerima perbedaan itu. Kalau tidak menerima perbedaan itu, maka akan terjadi konflik. Kenapa konflik selama ini sering terjadi? Karena konflik itu sering terjadi karena orang-orang tidak menerima bahwa perbedaan itu ada. Ya, perbedaan itu ada. Contoh, kalian aja ini satu kelas besar dari Bangka dan Belitung ini kan berbeda nih dari segi bahasa, dari segi budaya, ya, dari segi cara pandang itu berbeda. Jangankan kita manusia kembar sekalipun ini berbeda ya. Kalau misalnya kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Nah, kita sebagai seorang perawat harus siap menerima perbedaan itu. Jangan membeda-bedakan ya, jangan membeda-bedakan agama, adat istiadat, suku, jangan membeda-bedakan. Tetapi kita harus terima perbedaan itu. Nah, ketika kalian misalnya praktek ya, insya Allah mudah-mudahan PKKMB 1 nanti kalian bisa turun ke lapangan ya. Amin. Kalau misalnya kalian turun praktek nanti, kalian jangan membeda-bedakan karena yang namanya perbedaan itu pasti ada. Ya, jangan mentang-mentang kalian misalnya nih, saya nih dari Bangka Selatan, jadi kalau ada pasien misalnya kalian praktek di RSUD DH ya, misalnya di Depati Hamzah, ada pasien datang lagi antrian nih ya, ayo yang Bangka Selatan didahulukan, ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi sebagai seorang perawat harus menerima perbedaan itu ya dengan tidak membeda-bedakan gitu ya. Tidak mendahulukan karena satu kampung, tidak mendahulukan karena satu sekolah atau apa, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus profesional bekerja ya. Tidak melihat dari oh dia saudara saya gitu ya. Nah, tugas kita sebagai seorang perawat apa ketika misalnya ada perbedaan pola pikir. Jadi, kalau misalnya masyarakat yang datang dengan pola pikirnya misalnya karena budaya mereka ya, budaya mereka sudah ada beberapa budaya yang memang sangat berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap kesehatan, ya tugas kita sebagai seorang perawat harus pelan-pelan menyampaikan ya, pelan-pelan menyampaikan, jangan juga langsung itu salah, jangan dilakukan itu. Nah, kalian akan diserang balik, apa juga kamu tahu, kamu anak baru lahir kok ya, gitu ya, jangan.
Jadi harus kita pelan-pelan menyampaikan, karena kita harus menggiring masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang berbudaya. Yang seperti tadi, berbudaya itu kan punya akal budi ya, berakal dan berbudi gitu ya. Jadi sebagai seorang perawat itu yang harus kita lakukan. Itu pertanyaan tadi dari Dini. Sekarang Ibu dari Ranti. Ranti Puspita ini di lingkungan saya ada keluarga yang lagi sakit seperti sudah dijelaskan persepsi tentang sehat sakit. Nah, keluarga saya lebih membandingkan kalau sakitnya itu lebih parah. Lebih membandingkan kalau sakitnya itu lebih parah dan tidak bisa lagi sembuh. Bagaimana cara kita untuk menanggapi akan ada perbedaan persepsi tersebut? Perbedaan persepsi. Ranti bisa diaktifkan mic-nya, diperjelas pertanyaannya, Dek. Iya, Bu. Oke, mana Apakah Ranti? udah ada suaranya, Bu? Oke, kedengeran. Silahkan diperjelas pertanyaannya, Ranti, biar teman-temannya juga bisa dengar. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, di sini kan ada di lingkungan saya sendiri, keluarga juga, Bu, yang mengalami sakit, yang udah parah Terus? gitu, Bu. Nah, lebih membandingkan dengan orang yang penyakitnya yang sama penyakitnya dengan yang lain. Nah, maksudnya itu persepsi dia tuh lebih kayak itu, Bu. Menganggap bahwa penyakit dia tuh lebih parah daripada orang lain. Pola pikirnya itu kayak nggak bisa sembuh lagi gitu, Bu. Nah, kita sebagai keluarga kan menanggapinya kalau mau dinasehatin kan bingung juga, Bu, gitu. Okay. Gimana, Bu, tanggapan kita? Maksudnya untuk memberi semangat tentang perbedaan yang dipikirkan oleh keluarga yang menderita sakit, Bu. Oke. Sebenarnya ini akan kita bahas di konsep sehat sakit ya, tapi karena sudah ada pertanyaan tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Ketika misalnya ya seseorang jatuh sakit ya, tidak semua persepsi masyarakat itu sama. Misalnya Ranti kalau sakit flu, misalnya kena flu misalnya ya. Kena flu ya sudah, Ranti mah biasa-biasa aja, namanya juga flu, mungkin karena alergi atau karena perubahan cuaca gitu ya. Tapi ada orang lain juga sama flu-nya, dia juga flu, tapi dia itu stres banget dengan flu. Loh, kenapa saya kena flu? Takut jangan-jangan ini corona lagi gitu ya. Jadi sudah mempersepsikan mempersepsikan yang buruk yang terjadi pada dirinya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ya flu-nya sama yang dialami Ranti dengan yang lain itu gitu. Nah, tugas kita adalah menyampaikan. Tapi yang pertama itu dalami dulu. Jadi Ranti harus pahami dulu sakit yang diderita keluarga tersebut ya. Sama yang lain juga. Kalau misalnya ada keluarga yang sakit, pahami dulu dia sakit apa gitu ya. Pahami dulu sakit apa, kemudian sekarang kan banyak referensi tuh cara mau ini. Kalian boleh buka di Google sakit itu sebenarnya apa sih penyebabnya gitu ya. Jadi mencari referensi dulu sebanyak mungkin. Kemudian kalau misalnya ada perbandingan, misalnya tetangga sebelah juga sakit yang sama, jadi Ranti boleh menasehati bahwa sakit itu sebenarnya sama. Akarnya misalnya, contoh sakitnya kena tipes ya, contoh keluarganya itu kena tipes abdominalis, kena tipes, tetangga sebelah juga kena tipes, tapi keluarga Ranti ini ketika kena tipes dia lebih down, lebih gitu ya. Nah, sementara yang keluarga yang satu ini dia ya nyantai aja karena ya namanya juga penyakit. Jadi cara kita menasihati adalah yang pertama semua penyakit itu insya Allah ada obatnya. Ya, insya Allah ada obatnya. Nah, beberapa penyakit itu akan sembuh dengan istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian satu hal yang perlu disampaikan sama keluarga ketika misalnya jatuh sakit, hindari stres ya, karena psikis ya, karena kalau psikis, stres itu kan psikis,
tidak menerima kondisinya terus terpuruk. Kalau psikis itu hasil penelitian membuktikan 90% sangat mempengaruhi fisik. Jadi kalau kalian misalnya kena flu aja, kemudian stres, aduh jangan-jangan saya ini kena corona, jangan-jangan ini, terlalu banyak jangan-jangannya. Akhirnya apa? Akhirnya benar-benar sakit. Akhirnya secara otomatis membawa kondisi fisiknya semakin lemah. Gitu. Ya. Itu hasil penelitian. Jadi hindari stres. Hadapi dengan makan makanan bergizi, bed rest ya, tetap istirahat. Istirahat itu bukan cuma istirahat fisik ya. Kalau kita sakit itu istirahat juga istirahat pikiran. Jangan berpikir macam-macam. Gitu ya, jangan terlalu stres. Karena kalau kita psikisnya terganggu, maka fisiknya juga akan terganggu. Kenapa akan terganggu? Karena kalau kita stres, terlalu banyak mikir, maka kondisi otak kita, makanan yang kita makan, nutrisi-nutrisinya itu akan ke otak semua. Ya, akan ke otak semua karena membantu untuk berpikir, cari jalan keluar apa yang dipikirkan. Padahal hal-hal yang dipikirkan itu sepele sebenarnya, tetapi sangat sangat ditekan gitu ya. Jadi intinya hindari pemikiran psikis ya. Jadi sampaikan sama keluarganya bahwa insya Allah semua penyakit itu ada obatnya. Ya, karena semakin kita tidak menerima sakit itu, maka semakin tidak ada jalan ya untuk kesembuhan. Itu. Oke, Ranti. Kemudian pertanyaan dari Mirnawati. Ya, Mirnawati ini dari kelas Belitung ya. Ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai seorang perawat menyampaikan tentang kesehatan kepada masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat. Jadi kayak gini. Kalau misalnya ada yang jatuh sakit ya, kemudian beberapa daerah memang masih kental dengan ayo ke orang pintar. Jadi, istilah yang pertama itu kalau misalnya kalau mau diajak ayo ke orang pintar, berarti kalau orang yang mau ke orang pintar yang ke sana itu orang yang bodoh ya, maaf. Orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita ini orang yang pintar, orang yang berpendidikan, orang yang paham dengan kesehatan, itu dulu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau sampai di orang pintarnya, di dukun-dukun itu kan mereka itu lebih kepada menggunakan air jampi-jampi misalnya ya. Nah, kalau ada yang sakit, kemudian disiapkan airnya kayak gini nih, disiapkan air, kemudian dukun tersebut bacakan entah apa yang dibacanya, kemudian ditiupkan di air tersebut, kemudian diminumkan sama si orang yang sakit itu. Kalau orang yang sakitnya itu kondisi fisiknya misalnya nggak terlalu lemah, kalau kondisi fisiknya lemah kemudian atau yang diminumkan itu seorang bayi, maka jangan-jangan dukunnya itu ada TB paru mungkin atau ada kuman-kuman dari droplet yang dia keluarkan. Kan kalau di tiup air itu kan ada droplet yang keluar ya. Itu. Nah, ketika ada droplet yang keluar akhirnya apa? Akhirnya kuman-kuman penyakit atau apa itu masuk lagi, itu semakin melebarkan mata rantai penyakit. Jadi cara kita memberikan pahaman kepada keluarga kita yang masih kental dengan budayanya pelan-pelan. Jangan langsung di-cut, langsung dikasih garis merah gitu. Jangan, tapi pelan-pelan. Memberikan pandangan-pandangan yang cari analoginya, cari persamaannya. Kayak tadi Ibu sampaikan. Nah, cobalah kalau kita ke dukun nih, dukunnya itu niupin air. Tahu-tahu dukunnya itu kita nggak tahu dukunnya itu ada penyakit. Misalnya dia lagi gangguan pernafasan. Nah, kuman-kumannya itu kalau gangguan pernafasan biasa, kalau TB. Nah, kuman-kuman TB-nya itu bakteri-bakteri TB-nya itu akan menyebar ke orang lain gitu. Jadi memberikan pandangan-pandangan itu pelan-pelan ya, pelan-pelan dan sembari mencari analoginya, sembari mencari persamaan-persamaannya. Ya, seperti itu ya Mirnawati. Jadi kita juga apalagi kalau budaya-budaya yang sudah sangat kental ya, budaya-budaya yang sudah sangat kental itu memang kita sangat sulit untuk menyampaikan menyampaikan apa sih yang harus dilakukan gitu ya, tapi kita pelan-pelan ya. Lihat lagi kembali kalau budaya tersebut
berdampak negatif dengan kesehatan, kita harus cari pandangan-pandangannya, kita harus cari analogi-analoginya. Tapi kalau budaya tersebut berpengaruh positif terhadap kesehatan, ya udah dilanjutkan aja, gitu ya. Itu ya Mirnawati. Kemudian ini Ega Pariana di kelas Bangka itu juga ada Ega ya. Di kelas Belitung ini juga ada Ega. Ini Ega kelas Belitung yang bertanya. Jika antropologi mempelajari tentang perilaku serta pola pikir manusia, apakah antropologi berkaitan juga dengan mempelajari ilmu psikologi, Bu? Ya, jadi kalau psikologi itu mempelajari body language. Ya, kalau itu psikologi, body language. Sementara kalau antropologi itu adalah mempelajari bagaimana perilaku seseorang terhadap budayanya, bagaimana perilaku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, bagaimana perilaku seseorang terhadap kelompok masyarakat. Bagaimana si A terhadap si B, bagaimana si A dan si B ini ketika berkumpul dalam satu organisasi, bagaimana ketika dia berkumpul dalam satu organisasi, kemudian bergabung dengan organisasi yang lain, itu di antropologi. Sementara kalau di psikologi adalah lebih kepada body language-nya, lebih kepada pola pikirnya, gitu ya. Kalau di antropologi adalah pola perilaku, pola pikir perilaku manusia. Ketika misalnya dia mau bergabung di lingkungan baru, contoh nih, kali ini bergabung dalam satu kelas besar ya. Ini kan masing-masing nih berbeda nih ya. Jadi di antropologi itu mempelajari misalnya si Habib ini dari kelas Belitung, apakah dia tidak tidak segan nggak bergabung dengan kelas Bangka ya. Berbeda dengan misalnya dengan Selvia juga gimana ya. Kemudian Ranti dari kelas Belitung, kemudian ada Rio dari kelas Bangka, Ranti dari kelas Bangka, gimana kalau bergabung sama kelas Belitung? Bagaimana cara dia beraktivitas? Itu antropologi. Nah, itu antropologi. Sementara kalau psikologi lebih kepada body language-nya, lebih kepada kita mempelajari seseorang dari kita bisa mempelajari seseorang dari gerakan tubuhnya. Oh, kalau gerakan tubuh dia seperti ini berarti dalam hatinya ini seperti ini. Itu psikologi. Ya, jadi berbeda. Tetapi ada beberapa ilmu psikologi yang kita harus pahami untuk masuk ke ilmu antropologi, gitu. Ya, karena kita pahami antropologi itu, kita harus pahami dulu bagaimana pola pikir seseorang. Ya, contoh, kalau orang tersebut jatuh sakit, bagaimana perilaku dia terhadap sakitnya gitu. Apakah dia juga ikut serta dalam kesembuhannya atau dia pasrah-pasrah saja gitu. Gimana efek psikologisnya gitu. Itu ya. Itu Ega ya. Ada yang lain lagi sebelum kita tutup? Ibu kirimkan dulu, ntar dulu. Ibu kirimkan. Sebelum kita tutup, Ibu kirimkan filenya dulu ya. Yang si pen kelas Belitung siapa namanya? Ibu lupa deh. Neni Sulianesi sama Lisa Purwati, Bu. Siapa? Coba di chatting. Neni. Ya. Acara antropologi. Oke, ntar ya. Ibu akan kirimkan itu ya RPS dan PowerPoint yang tadi ya. Ini Ibu sudah kirimkan ke Rio.
Bentar, Ibu teruskan dulu filenya. Terima kasih Bu udah Oke. mengirimnya Bu. Oke, di-share ke teman-temannya ya. Ini sembari menunggu Ya Bu. ada pertanyaan masuk lagi. Oh ya, Neni ntar ya Ibu kirimkan filenya. Ada pertanyaan dari Sisi kelas Belitung. Izin bertanya Bu, bagaimana cara pencegahan penyakit pada sebelum sakit dan masa sakit? Ya, sebenarnya ini ada subpokok bahasannya ya akan kita pelajari, tapi tidak apa-apa ini sudah terlanjur ada pertanyaan. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk pencegahan penyakit kita kenal di ada namanya 5 level prevention. Ada 5 tingkatan pencegahan penyakit ya. Jadi ada 5 tingkatan pencegahan penyakit. Salah satunya adalah promosi kesehatan. Jadi ketika misalnya ada tenaga-tenaga kesehatan yang lagi penyuluhan, yang lagi ini, itu mereka adalah sementara melakukan yang namanya pencegahan penyakit ya. Jadi ada 5 level prevention. Ada health promotion, specific protection. Specific protection itu yang sekarang ini pandemi COVID ini lagi booming ya. Sekarang lagi mencari obatnya dan imunisasinya apa gitu. Itu specific protection. Kemudian early diagnosis and prompt treatment. Early diagnosis itu artinya memberikan diagnosa dini dan cara pencegahan. Kemudian yang keempat, disability limitation, itu pembatasan kecacatan. Kalau misalnya kita jatuh sakit, jangan sampai kita meninggalkan bekas atau meninggalkan cacat. Yang kelima adalah rehabilitasi. Secara rinci nanti akan kita pelajari pada subpokok bahasan yang nantinya ya. Jadi intinya adalah 5 tingkatan pencegahan, 5 level prevention. Itu sebelum terkena sakit. Nah, kalau pada masa sakit, itu kita masuk pada masa kuratif atau masa pengobatan. Masa kuratif dan itu ya. Jadi kuratif itu pengobatan dan perawatan. Jadi kita tetap menghormati kinerja dokter, sudah memberikan resep obat, kita harus minum obatnya, kemudian melakukan perawatan. Itu perawatan agar penyakit yang kita derita tidak lebih parah. Itu ya Sisi dan yang lainnya. Oke. Ibu teruskan ke siapa tadi? Neni ya. Yang mana nama Neni ini? Ntar dulu. Teruskan. Oke, itu pertanyaan yang muncul. Masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Kita 5 menit lagi ya. Oke. Atas nama siapa ya ini? Niketi ini dia ini nomornya ya. Neni Suryaningsi 1646. Oke. Ntar ya Neni ya, Ibu kirimkan filenya. Satu 1646 mana ya? Oke. Oke, filenya sudah Ibu share ke Rio dan share ke Neni. Ada raise hand Rizky Ananda, kenapa Dek? Maaf Bu, salah pencet. Oke, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi? Nanti file ini ya, Zoom meeting kita ini Ibu videokan, nanti linknya Ibu akan share di VLab. Kalian bisa tonton kembali tentang penjelasan materinya kalau ada yang terlewatkan tadi. Kemudian setelah ini kalian bisa membuat tugas, silahkan buka di VLab masing-masing. Ada bisa buka VLab kan? Di VLab ada tugas, Ibu buka tugasnya pembuatan resume ya. Nanti masing-masing bisa buka VLab-nya. Oke, masih ada pertanyaan? Mungkin si pen dari kelas Pangkal Pinang ada yang mewakili, masih ada pertanyaan Rio? Atau Geti? Tidak ada
Tidak ada kayaknya, Bu. Oke. Dia tahu Getty. Oke. Kalau kelas Belitung Tidak masih ada. ada? Oh, tidak ada. Kelas Belitung masih ada pertanyaan? Ini Mikael Hanafi ada. Oke. Tadi hasil absensinya ada 2 orang yang tidak hadir ya di kelas Belitung. Jadi mohon disampaikan lagi ke temannya tidak hadir. Dan ada tadi yang belum sempat atau tidak bisa lagi masuk di Zoom. Nanti bisa lihat di VLab. Walaupun tidak hadir di Zoom ini, kalian tetap punya hak untuk mengerjakan tugas ya, kewajiban mengerjakan tugas di VLab. Karena kalian tetap punya hak untuk mendapatkan penilaian. Ya. Oke, semuanya kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi pertemuan kita. Semuanya diaktifkan videonya. Ini Nabila kemana ini? Semuanya diaktifkan videonya. Ibu mau izin mau capture dulu, ya. Mau ambil fotonya dulu ya. Oke, berikan senyum yang manis supaya menandakan kita tetap sehat, semangat ya. Walaupun dalam pandemi COVID ini nih, lihat senyumnya kayak Hori nih. Hori ini senyumnya sip. Ya. Oke, yang lain diaktifkan videonya. Oke, berikan senyum yang manis. Oke, sip. Ini Dewi Lestari. Senyumnya manis banget. Oke. Farah, oke. Semuanya. Oke. Maaf ya Ibu nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kalian banyak banget. Oke. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk pertemuan berikutnya kita berada di VLab. Di RPS untuk SCPN-nya kalian bisa lihat kapan lagi kita akan bergabung di Zoom. Dan nanti link Zoom-nya akan Ibu share. Itu RPS-nya sudah ada, kita berada di pertemuan mana. Nanti kalau misalnya kondisinya memungkinkan kita bisa lewat Zoom, kita akan lewat Zoom lagi. Ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya di VLab. Tetap sehat, tetap jaga kondisi. Ya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID ini segera berlalu, supaya kita kembali bisa bertatap muka langsung ya, tanpa tidak dalam jaringan lagi ya. Karena bukan cuma kalian yang rindu dengan kampus, kami juga rindu dengan hiruk pikuk kalian mahasiswa. Oke. Sekian pertemuan kita. Mohon maaf dari Ibu kalau ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, dadah. wabarakatuh. Ya. Terima kasih sama-sama. Ibu izin akhiri pertemuannya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semuanya tetap sehat ya. Jaga kondisi. Oke.